pada tahun 475. Sebelum Masehi, seorang petani ikan dari Tiongkok bernama Van Li menuliskan sesuatu yang kelak mengubah cara peradaban memberi makan diri mereka selama 2000 tahun berikutnya. Dalam risalahnya, Yang Yujing, ia menggambarkan sebuah sistem yang begitu efisien sehingga satu instalasi kecil mampu menghasilkan lebih banyak protein per kaki persegi dibanding peternakan sapi, serta lebih banyak nutrisi per hektar daripada pertanian industri manapun. Dan begitu sistem itu dibangun, ia dapat memberi makan keluarga Anda selama puluhan tahun, tanpa membeli pakan, tanpa izin, tanpa bergantung pada siapapun. Metode Van Li bertahan melewati perang, dinasti, dan runtuhnya kekaisaran, karena pengetahuan itu terlalu berharga untuk dilupakan. Namun di Amerika, ya kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar tentang budidaya kolam ikan di halaman rumah. Meskipun sistem ini sepanjang sejarah telah memberi makan lebih banyak manusia dibanding sistem protein lain di dunia. Keheningan itu bukanlah kebetulan. Hari ini kita akan membangun ekosistem regeneratif keluarga di halaman rumah Anda sendiri. Ketika Anda selesai, Anda akan memiliki pabrik protein yang berkembang biak sendiri, memberi makan dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, dan menghasilkan lebih banyak pangan daripada yang dapat dikonsumsi keluarga Anda. 10 tahun dari sekarang, saat para tetangga cemas tentang harga bahan makanan dan rantai pasok, Anda akan melangkah ke tepi kolam Anda dan merasakan ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan uang sebanyak apapun. Namun sebelum itu, Anda perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada pengetahuan ini. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, pada masa Neolitikum, di sepanjang Sungai Kuning di Tiongkok, para petani mulai menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Setelah banjir musiman surut, ikan terutama ikan mas tertinggal di cekungan-cekungan tanah yang rendah. Mereka melihat bahwa jika cekungan itu digali sedikit lebih dalam dan tepinya diperkuat dengan tanah liat, ikan-ikan itu tidak pergi. Mereka bertahan, tumbuh sehat, berkembang biak, dan dapat dipanen kapanpun keluarga membutuhkan makanan. Ini belum bisa disebut pertanian. Ini adalah pengamatan yang sabar. Sebuah kerja sama dengan alam, mengikuti apa yang memang sudah ingin dilakukan oleh tanah dan air. Memasuki dinasti Shang sekitar tahun 1600, sebelum Masehi, tulisan pada tulang ramalan mulai menyebut tentang memancing di kebun. Para arkeolog kini memahami bahwa yang dimaksud adalah kolam ikan terkelola yang terintegrasi dengan lahan pertanian. Kaum bangsawan memelihara kolam hias dengan ikan koi emas, sementara rakyat biasa mengelola kolam kerja dengan ikan mas biasa. Keduanya memberi makan manusia, hanya saja salah satunya memerlukan izin dari otoritas. Lalu pada dinasti Tang, abad ke-7 Masehi, terjadi sesuatu yang tidak terduga dan selamanya mengubah sejarah budidaya ikan. Nama keluarga kaisar adalah Li, sama dengan sebutan bagi ikan mas, Liu. Entah karena penghormatan atau kepercayaan tertentu, sang kaisar melarang budidaya ikan mas di seluruh kekaisaran. Para petani menghadapi krisis. Selama lebih dari 1000 tahun, ikan mas adalah sumber protein utama mereka. Namun, alih-alih menyerah pada kelaparan, mereka berinovasi. Mereka mulai memelihara berbagai spesies dalam satu kolam yang sama. Ada mud carp yang memakan sedimen dasar, silver carp yang menyaring alga di lapisan tengah, grass carp yang mengonsumsi tumbuhan di permukaan, dan big head carp yang memakan zooplankton. Setiap spesies menempati ceruk ekologi yang berbeda. Tidak ada persaingan, tidak ada limbah yang terbuang. Yang ada hanyalah sistem bertingkat yang saling melengkapi dan mengatur dirinya sendiri, lebih produktif daripada apapun sebelumnya. Kebijakan yang lahir tanpa sengaja itu justru melahirkan sistem polikultur sejati pertama di dunia. Ketika para pelancong Eropa mulai mencatat inovasi Tiongkok, pada abad ke-13, kolam-kolam ikan desa sudah begitu umum sehingga para penulis menggambarkannya sebagai ciri khas lanskap. Beberapa kolam telah berusia ratusan tahun, kini tetap menghasilkan ribuan pon protein setiap tahun tanpa tambahan pakan dari luar.
Kolam-kolam itu memberi makan dirinya sendiri, sebuah ekosistem tertutup seperti yang pernah didokumentasikan dalam risalah kuno dan kemudian disempurnakan pada masa dinasti Tang karena kebutuhan. Sebuah sistem yang lahir dari keterbatasan, tetapi tumbuh menjadi warisan yang bertahan berabad-abad. Pengetahuan ini pada akhirnya hampir tidak pernah benar-benar berakar di Amerika. Ketika para pendatang Eropa tiba, mereka membawa sapi, babi, dan ayam hewan yang membutuhkan pakan terus-menerus, pagar, serta tenaga kerja yang tidak sedikit. Gagasan tentang kolam yang bisa dimakan dan mengelola dirinya sendiri terasa terlalu sederhana, bahkan dianggap primitif. Padahal sebenarnya bukan primitif. Itu adalah rekayasa biologis yang sangat halus. Memasuki abad ke-20, kolam di halaman rumah di Amerika lebih sering dianggap sebagai hiasan, bukan sumber pangan. Kolam koi untuk kalangan berada, air mancur dekoratif, elemen taman yang indah tetapi tidak memberi makan siapapun. Pengetahuan lama itu perlahan terkubur. Namun pada tahun 1960-an, ketika kekhawatiran tentang ketahanan pangan mulai muncul, beberapa peneliti kembali mengingatnya. Di Orin University di Alabama, para ilmuwan perikanan yang dipimpin oleh H.S. Swingle mulai mempelajari kembali metode-metode kuno dari Tiongkok. Mereka membangun kolam percobaan, beberapa di antaranya hanya seluas sekitar 1.000 kaki persegi, kira-kira seukuran kolam renang kecil di halaman rumah. Mereka mengisinya dengan spesies lokal seperti channel catfish dan bluegill, menggunakan teknik yang diadaptasi dari sistem polikultur kuno. Hasilnya sulit dibantah. Para peneliti Orin mendokumentasikan panen hingga 350 pon ikan dari kolam seluas itu hanya dengan pengelolaan dasar berupa pemupukan sederhana. Sebagai perbandingan, 1/4 acer padang rumput untuk sapi biasanya menghasilkan sekitar 200 pon daging sapi per tahun, dan itu pun memerlukan pakan terus-menerus, perawatan hewan, serta infrastruktur yang mahal. Kolam-kolam kecil ini menghasilkan hampir 2 kali lipat protein dengan 1/10 lahan dan hampir tanpa input tambahan. Penelitian tersebut dipublikasikan, dikutip oleh segelintir penggiat permakultur, lalu perlahan kehilangan momentum. Tidak ada subsidi pemerintah, tidak ada program penyuluhan, tidak ada perguruan tinggi pertanian yang mengajarkannya secara luas. Karena begitu seseorang membangun kolam produktif di halaman rumahnya sendiri, ia berhenti membeli daging dari sistem industri. Dan sistem daging industri di Amerika yang bernilai ratusan miliar dolar tidak memiliki alasan untuk mendorong produksi protein mandiri di halaman belakang. Namun pengetahuan itu tetap bertahan. Bertahan seperti halnya ia melewati revolusi budaya di Tiongkok. Bertahan seperti ia melewati runtuhnya Kekaisaran Romawi. Karena begitu Anda memahami biologi dasarnya, ekosistem itu akan membangun dirinya sendiri. Beginilah cara kerjanya. Kolam ini bukan hanya tentang ikan. Ikan hanyalah satu bagian dari sistem hidup yang terdiri dari 4 unsur yang saling mendukung. Pertama, ada bebek. Dalam sistem polikultur tradisional Tiongkok, unggas air selalu menjadi bagian dari keseluruhan. Bebek bukan sekadar ternak. Mereka adalah pengelola biologis kolam Anda. Saat berenang, mereka mengaduk sedimen dasar, melepaskan nutrisi ke dalam air. Saat mereka buang kotoran dan itu terjadi, terus-menerus mereka menambahkan nitrogen langsung ke dalam ekosistem. Nitrogen ini memberi makan alga. Alga memberi makan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar. Bebek juga memakan serangga, tanaman air, dan sesekali ikan kecil. Ini adalah lingkaran tertutup di mana setiap tindakan memberi makan sesuatu yang lain. Sekelompok kecil berisi 3 hingga 5 bebek juga akan memberi Anda telur. Bebek kaki Campbell, salah satu ras paling produktif, dapat bertelur antara 280 hingga 340 butir per tahun per ekor. Itu berarti sekitar 840 hingga 1.700 telur
setiap tahun dari kelompok kecil. Penelitian menunjukkan bahwa bebek yang memiliki akses ke ekosistem kolam dapat memenuhi hingga 30% kebutuhan nutrisi mereka dari serangga, tanaman air, dan organisme kecil, sehingga secara drastis mengurangi biaya pakan. Anda menumpuk fungsi dalam satu sistem, bebek menyuburkan air, kolam memberi makan bebek, ikan membersihkan nutrisi berlebih, tanaman menyaring sisa yang ada, dan Anda cukup memanen kelebihannya. Kedua, ada tanaman. Vegetasi air bukanlah sekadar hiasan, ia adalah ginjal dan paru-paru kolam permakultur Anda. Tanaman seperti cattail merupakan salah satu penyaring biologis paling efisien di bumi. Akarnya menyerap nitrogen dan fosfor berlebih dari air, mencegah ledakan alga, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lingkaran cattail di tepi dangkal kolam dapat meningkatkan kualitas air lebih baik daripada banyak filter mekanis mahal. Teratai air memberi keteduhan, menurunkan suhu air, dan mengurangi penguapan di musim panas. Tanaman terendam seperti hornwort dan anakaris melepaskan oksigen pada siang hari, penting bagi kesehatan ikan. Tanaman terapung seperti water lettuce dan duckweed menyerap nutrisi dengan sangat efisien, sehingga bahkan instalasi pengolahan limbah menggunakan prinsip yang sama. Duckweed khususnya sangat luar biasa. Dalam kondisi optimal, biomasa tanaman ini dapat berlipat ganda dalam waktu kurang dari 48 jam, dan bebek akan memakannya secepat ia tumbuh, menciptakan sumber pakan yang terus terbarui tanpa biaya. Penelitian dalam aquaponik yang pada dasarnya adalah polikultur dalam lingkungan terkendali menunjukkan bahwa tanaman dapat menghilangkan hingga 90% limbah nitrogen yang dihasilkan ikan. Tanaman menyerap nitrat, air tetap bersih, ikan tetap sehat, dan Anda hampir tidak perlu melakukan apapun selain mengamati. Ketiga, ada ikan. Untuk sebagian besar wilayah di Amerika Serikat, bluegill dan channel catfish adalah pilihan yang paling mudah dan paling aman secara hukum, terutama bagi keluarga yang baru mulai membangun kolam kecil di halaman rumah. Bluegill tumbuh lebih lambat, tetapi hampir tidak memerlukan perawatan. Anda menebarkannya sekali, dan mereka akan berkembang biak sendiri dari musim ke musim, menciptakan sumber pangan yang terus terbarui tanpa banyak campur tangan. Dalam waktu sekitar 2 tahun, ukurannya sudah cukup untuk dipanen, biasanya sekitar 6 hingga 8 inci, dan sebagian populasi bisa dibiarkan tetap hidup agar siklus reproduksi terus berjalan. Channel catfish tumbuh lebih cepat, dapat mencapai berat 1 hingga 2 pon dalam waktu sekitar 18 bulan jika kolam dikelola dengan baik dan kualitas air tetap stabil. Tilapia bahkan lebih cepat lagi dan rasanya lebih disukai di banyak dapur keluarga. Dalam kondisi optimal, tilapia bisa mencapai 1 pon hanya dalam 5 hingga 6 bulan. Kolam kecil yang diisi sekitar 50 benih tilapia dapat menghasilkan 40 hingga 50 pon ikan siap panen dalam satu musim pertumbuhan, cukup untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun tilapia tidak diizinkan di beberapa wilayah karena dapat menjadi spesies invasif di iklim hangat dan berpotensi mengganggu ekosistem alami. Karena itu, selalu periksa peraturan setempat sebelum membelinya dan pilih spesies yang paling sesuai dengan lingkungan tempat tinggal Anda. Keempat, ada bakteri menguntungkan. Para pekerja tak terlihat ini mengubah limbah ikan berupa amonia menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat yang dapat diserap oleh tanaman di sekitar kolam. Proses ini terjadi perlahan namun konsisten, menjaga kualitas air tetap stabil tanpa perlu banyak alat tambahan. Siklus nitrogen ini adalah tulang punggung seluruh ekosistem kolam, menghubungkan ikan, tanaman, dan mikroorganisme dalam satu alur yang saling mendukung. Begitu sistem ini terbentuk dan mencapai keseimbangan, ia akan menyeimbangkan dirinya sendiri secara alami. Anda tidak sedang mengelola sebuah peternakan dengan jadwal ketat. Anda sedang merawat sebuah sistem hidup yang bekerja dengan ritmenya sendiri, tumbuh pelan namun pasti,
dan semakin kuat seiring waktu. Lalu, bagaimana sebenarnya membangun sistem ini dan berapa biayanya? Mari kita bicara secara jelas. Untuk skala keluarga di halaman rumah, sistem protein sederhana seperti ini biasanya membutuhkan biaya awal sekitar 400 hingga 600 dolar. Tergantung apakah Anda menggali sendiri atau menyewa alat. Rinciannya kira-kira 150 hingga 300 dolar untuk lapisan kolam karet EPDM. Sekitar 20 hingga 50 dolar untuk benih ikan, 30 hingga 60 dolar untuk anak bebek, serta 50 hingga 100 dolar untuk tanaman air dan perlengkapan kecil lainnya. Jika dibandingkan dengan pengeluaran membeli daging selama 10 tahun, Anda akan mulai melihat mengapa pengetahuan seperti ini jarang dibicarakan. Langkah pertama adalah memilih lokasi. Carilah area yang mendapat sinar matahari setidaknya 6 jam sehari, tetapi tidak terpapar penuh sepanjang hari agar air tidak terlalu panas. Pilih titik terendah di lahan Anda, tempat air biasanya berkumpul setelah hujan. Jika Anda melawan bentuk alami tanah, Anda akan menghabiskan waktu bertahun-tahun menghadapi masalah erosi dan aliran air. Tandai area kolam. Untuk kebutuhan keluarga, ukuran sekitar 10 kaki x 15 kaki dengan kedalaman 4 hingga 5 kaki di bagian tengah sudah cukup. Anda bisa menggali secara manual selama akhir pekan, atau menyewa alat gali kecil selama sehari agar pekerjaan selesai lebih cepat. Buat rak dangkal di sekeliling tepi kolam dengan kedalaman sekitar 1 kaki dan lebar 2 hingga 3 kaki. Area ini akan menjadi zona tanaman air. Bagian tengah yang lebih dalam akan menjadi tempat berlindung ikan saat suhu terlalu panas atau terlalu dingin. Jika tanah Anda mengandung banyak liat, Anda bisa menutup kolam dengan cara tradisional. Lapisi dengan tanah liat basah setebal sekitar 6 inci, padatkan dengan diinjak, lalu biarkan mengeras. Cara ini sudah digunakan selama ribuan tahun. Jika tanah Anda berpasir atau berbatu, gunakan lapisan EPDM yang dapat bertahan 20 hingga 30 tahun dan biasanya berharga sekitar 1 hingga 2 dolar per kaki persegi. Isi kolam dengan air. Jika menggunakan air dari saluran kota yang mengandung klorin, biarkan selama sekitar 1 minggu agar klorin menguap. Jika menggunakan air sumur atau air hujan, Anda bisa langsung melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa menunggu. Sekarang saatnya menghadirkan kehidupan, tetapi lakukan secara bertahap agar sistem punya waktu menyesuaikan diri. Mulailah dari tanaman. Tanam cattail dan iris di rak dangkal di tepi kolam. Tambahkan tanaman terendam seperti hornwort di bagian yang lebih dalam, lalu biarkan beberapa tanaman terapung seperti selada air atau duckweed menutupi permukaan. Kombinasi tanaman ini akan mulai menyaring air dan menstabilkan ekosistem sejak awal. Biarkan kolam dalam kondisi ini selama 2 hingga 4 minggu. Tanaman membutuhkan waktu untuk berakar dengan kuat, dan bakteri menguntungkan memerlukan waktu untuk menempel di setiap permukaan kolam, serta mulai membangun siklus biologis yang stabil. Setelah sekitar 1 bulan, tambahkan bebek Anda. 2 hingga 5 ekor sudah cukup untuk kolam kecil agar keseimbangan nutrisi tetap terjaga. Mereka akan langsung masuk ke air, dan dalam beberapa hari Anda akan melihat kolam mulai hidup. Air mungkin akan sedikit keruh karena bebek mengaduk dasar kolam. Itu hal yang normal. Itu tanda bahwa nutrisi mulai berputar dan ekosistem mulai bergerak. Setelah 1 bulan berikutnya, barulah masukkan ikan. Tebarkan sekitar 50 benih ikan untuk setiap 1000 galon air. Mereka akan menghilang ke kedalaman, dan Anda mungkin tidak akan melihatnya selama beberapa minggu. Jangan panik, jangan menambahkan ikan lagi. Mereka ada di sana, tumbuh perlahan di air yang sejuk dan tenang, beradaptasi dengan lingkungan barunya. Selama 6 bulan pertama, Anda hampir tidak melakukan apapun. Anda hanya mengamati. Perhatikan bebek, periksa kejernihan air, dan jika duckweed terlalu menutupi permukaan hingga menghalangi cahaya, ambil sebagian. Tambahkan air saat musim kering untuk menjaga ketinggian air tetap stabil. Tidak ada jadwal pemberian pakan yang rumit, tidak ada bahan kimia,
tidak ada gangguan berlebihan. Kolam sedang mencari keseimbangannya sendiri. Pada bulan ke-6, Anda akan mulai melihat kilatan perak di air, ikan mulai terlihat dan tumbuh cepat. Di akhir tahun pertama, tergantung jenisnya, sebagian ikan sudah mendekati ukuran panen. Bebek akan mulai bertelur dalam waktu 5 hingga 6 bulan. 3 ekor bebek bisa menghasilkan sekitar 700 hingga 900 telur di tahun pertama, atau sekitar 60 hingga 75 telur per bulan, lebih dari cukup untuk sebagian besar keluarga, dan bahkan bisa dibagi dengan tetangga. Sistem regeneratif ini akan terus berjalan. Tahun kedua, ikan akan berkembang biak sendiri jika Anda menyisakan indukan agar populasi tetap seimbang. Bebek terus bertelur. Tanaman terus menyaring air dan menjaga kualitas lingkungan kolam. Pada tahun ketiga, Anda tidak lagi mengelola sebuah proyek yang membutuhkan perhatian harian. Anda hanya memanen dari sebuah ekosistem hidup yang telah menyatu dengan tanah tempat Anda tinggal, bekerja perlahan namun konsisten dari musim ke musim. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering diabaikan dalam banyak panduan kolam halaman rumah. Musim dingin. Jika Anda tinggal di wilayah beriklim dingin di mana kolam bisa membeku, ikan Anda tetap dapat bertahan di bawah lapisan es selama masih ada sedikit celah untuk pertukaran gas agar oksigen tetap masuk dan gas beracun bisa keluar. Alat sederhana seperti pond dicer yang harganya sekitar $40 dapat menjaga satu lubang kecil tetap terbuka sepanjang musim dingin. Bluegill dan catfish akan memasuki kondisi dorman saat air dingin dan dapat bertahan berbulan-bulan di bawah es dengan metabolisme yang sangat lambat. Tilapia, sebaliknya, tidak tahan terhadap suhu air di bawah 50 derajat Fahrenheit, sehingga harus dipanen sebelum musim dingin tiba atau dipindahkan ke dalam ruangan dengan air yang lebih hangat. Bebek justru cukup tahan terhadap udara dingin dan masih bisa bertelur sepanjang musim jika diberi perlindungan dari angin dan hujan. Kandang sederhana dengan 3 sisi tertutup dan alas jerami biasanya sudah cukup untuk menjaga mereka tetap hangat dan nyaman. Ada satu hal lagi yang jarang disebutkan. Di banyak negara bagian, kolam berukuran di bawah 1 acre tidak memerlukan izin khusus atau persetujuan pemerintah. Anda pada dasarnya hanya menampung air hujan dan mengelolanya di lahan milik sendiri sebagai bagian dari pengelolaan air rumah tangga. Namun, aturan mengenai jenis ikan bisa berbeda-beda. Tilapia dilarang di beberapa wilayah karena berpotensi menjadi spesies invasif di iklim hangat. Sementara catfish dan bluegill umumnya diizinkan hampir di mana saja. Selalu periksa situs resmi perikanan setempat sebelum membeli benih ikan agar tidak melanggar aturan lokal. Meski begitu, dalam banyak kasus, Anda tidak perlu meminta izin siapapun untuk membangun sistem seperti ini di halaman Anda sendiri. Inilah yang sudah dipahami oleh Fenley lebih dari 2.500 tahun lalu. Dan inilah yang selama 1 abad terakhir secara perlahan dilupakan oleh sistem pangan, industri, yang bergantung pada rantai pasok panjang. Anda tidak harus bergantung pada rantai pasok mereka. Anda tidak harus bergantung pada sistem yang bisa terganggu kapan saja oleh harga, cuaca, atau distribusi. Anda hanya membutuhkan air, sinar matahari, sebidang tanah yang digali, dan kesabaran untuk membiarkan biologi bekerja seperti yang selalu ia lakukan secara alami. 10 tahun dari sekarang, ketika orang-orang di sekitar Anda mulai cemas tentang harga pangan, kelangkaan, dan ketidakpastian, Anda akan berjalan ke tepi kolam Anda sendiri, Anda akan melempar kail, menarik ikan yang sehat, mengumpulkan telur hangat di keranjang, dan merasakan sesuatu yang banyak orang telah lupakan. Kedaulatan. Bukan kedaulatan yang keras dan diumumkan dengan suara tinggi. Kedaulatan yang tenang, yang tidak perlu diumumkan karena Anda telah membangun sesuatu yang tidak mudah diambil, tidak mudah diatur, dan tidak mudah hilang. Anda telah membangun kemandirian yang tumbuh perlahan dari hari ke hari. Jika bagian ini membuka cara pandang baru bagi Anda, jika Anda bisa membayangkan diri berdiri di tepi kolam itu 10 tahun dari sekarang, berlanggananlah agar Anda tidak melewatkan sistem berikutnya yang akan kita bahas.
Bagikan ini kepada seseorang yang siap berhenti menunggu izin dan mulai membangun ketenangan sendiri. Pengetahuan ini sudah ada. Pilihan ada di tangan Anda. Dakolam itu sedang menunggu.